Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Muska ya, wabarakatuh. hari ini untuk giliran Ibu diuji ya, untuk komprehensif. Jadi saya ingin Ibu dengarkan yang baik-baik ya. Yang pertama, silahkan nanti Ibu untuk pertama membaca Quran Surah Ali Imran ayat 19. Itu yang Ali pertama. Imran ayat 19. Membaca sesuai, ya, itu yang pertama ya. Ya, Pak. Kemudian setelah itu baru nanti silahkan Ibu tuliskan surah eh, apa namanya, surah Al-Kautsar ya, Apa surah usah ya, Pak? Al-Kautsar. Ya, Pak. Nanti itu ditulis, ya, nanti itu ditulis ya semuanya. Ya, Nah, untuk Pak. pertama silakan membaca dulu, kemudian setelah itu menuliskan ayat, baru nanti ayatnya itu dikirimkan ke WA saya ya. Ya, Pak. Bisa Ibu ya? Ya, Pak. Oke. Habis itu nanti habis itu baru kita mendengar bagaimana penampilan Ibu menjadi seorang guru dengan menerapkan kurikulum merdeka di kelas. Ya, Ibu di Pak. kelas berapa? SD berapa? Kelas Ya, Pak. Kelas 4. kelas 5 ya? Kelas Kelas 4. 4, Pak. Oke, kelas 4. Oke. Ya, Nanti Pak. disiapkan materinya saja ya. Nanti baru nanti digunakan Pak PPT. Silakan Ibu untuk dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Sampai Sari'ul Sadaqallahul Hisab. azim. Coba dilihat Al-Qur'annya, itu Ya, ada di Pak. situ inna. Inna itu Inna. dalam hukum tajwid tolong ya. Wajib al-gunnah, Pak. Apa itu? Wajib al-gunnah. Wajib berguna. Oke. Baik, untuk berikutnya saya tanya, ba'di itu ada nun mati ketemu dengan ba, itu hukumnya apa? Iklab, Pak. Apa arti iklab? Membalikkan, Pak. Membalikkan suara nun mati Membalikan apa? menjadi suara mim, Pak. Membalikkan, Baik, untuk memasukkan, baik. menggantikan suara nun mati menjadi suara mim, Pak. Ya, baik. Sekarang saya tanya, ada di situ lagi jaa. Jaa itu hukumnya apa? Mat, Pak. Mat wajib. Jaa. Mat. Siapa yang mengajari? Nggak ada, Pak. Mat wajib. Siapa yang Matnya mengajari? Nggak ada. wajib panjang, Pak, dia. Panjangnya 5 harkat. Mat, mat wajib panjang. Mat Nggak wajib, ada mat wajib maksudnya wajib panjang. wajib dipanjangkan, Pak. Ada Pembacaan. itu, nggak ada. Nggak ada mat wajib saja. Oh, mat wajib mutasil. Oke, terus ada di situ lagi, itu bainahu. Ada yang mati sebelumnya berbaris patah. Itu hukumnya apa? Yang mana tadi, Pak? Bainahum. Ya, ia mati sebelumnya berbaris patah. Oh, itu Pak, mat lain, Pak. Oke, makin baik. Silakan Ibu ambil kertas, silakan misi idolnya, tuliskan surah Al-Kautsar dengan posisi apa ya? Di kamera, tetap di kamera, tidak boleh membelakangi kamera. Ya, silakan Iya, Pak, ya, ditulis Pak. Al-Kautsar.
Coba. Mana? Nampak kamera Ainda. Oh, iya. Mana kameranya? Oh, siap. Blur, blur. Nampak ini mana? Gimana nampakkannya? Harus mau. Ini sih enggak. Oke, sudah pas ya, sudah pas. Nanti dikirimkan ke WA saya ya dengan foto yang jelas ya. Iya, Bu Miftah ya. Ya, Pak. Dikirimkan, oke, nanti dikirimkan. Kemudian terkait dengan apa namanya praktek pembelajaran Ya, Pak. dengan menggunakan perangkat perangkat pembelajaran kurikulum merdeka ya, karena saat ini untuk kurikulum penerapan kurikulum merdeka sudah kita terapkan melalui KMA Menteri Agama ya. Nah, ada juga dari apa namanya itu Undang-Undang nomor berapa itu 032 dan ada Undang-Undang nomor 450. Nah, saya ingin minta Ibu mengajar sesuai dengan bagaimana membuka kelas, bagaimana memfasilitasi siswa kan begitu ya. Iya, Pak. Sehingga nanti siswa merasa apa namanya dilibatkan di dalam pembelajaran itu yang kita istilahkan dengan student center. Silakan Ibu mengajar dulu Ya, Pak. dengan menggunakan Izin share ya, PowerPoint. Pak ya. Ada materinya kan? Ada, Pak. Ya, silakan Ustaz. Ya. Di PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini, hari yang cerah ini, kita semangat belajar. Apa kabar? Sehat semua kan? Coba dulu kelasnya rapikan dulu. Yang ada sampah di sekitarnya tolong dikutip supaya kita lebih tenang dan lebih nyaman dalam belajar. Coba kita yang ada yang hadir? Hadir semua ya. Itu kenapa bangku yang kosong? Siapa yang hadir? Mana si Apip? Oh, sakit. Mudah-mudahan dia sehat, cepat sehat ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, cobalah sama-sama kita membaca doa untuk mengambil berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, setelah kita baca doa, kita akan mulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, belajar nggak semua tadi malam? Ada yang nggak belajar? Nanti Ibu lihat ya, siapa yang belum belajar. Ibu tanyakan dulu pelajaran kita yang telah lewat. Coba Ali, apa pelajaran kita yang telah lewat? Ya bagus, pelajaran kita yang lewat yaitu tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Coba itu si Nurul, apa pelajaran kita? Al-Hujurat itu ayat berapa semalam? Lupa dia kan? Berapa? 13, bukan 12, ayat 13. Sekarang boleh bertanyakan, berarti si Nurul nggak belajar dia. Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran kita, yaitu pelajaran yang baru. Coba dulu siapa dulu? Si Nia. Apa pelajaran kita hari ini? Kalau belajar tadi malam. Ya, bagus. Asmaul Husna. Sebelum kita belajar tentang Asmaul Husna, sekarang kita akan membacakan dulu ayat yang berhubungan tentang Asmaul Husna. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu yakmalun. Bagus. Shadaqallahul azim. Sekarang kita akan sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan apa saja nanti tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu harapkan nanti anak-anak kami dapat menjelaskan apa saja arti dari Asmaul Husna. Yang kedua yaitu kita nanti bisa membuat kaligrafi atau tulisan indah tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna masing-masing yang Ibu tugaskan. Yang ketiga yaitu membiasakan diri dengan
sikap-sikap keteladanan dari Asmaul Husna yang kita pelajari. Sekarang Ibu akan membagi tugas, membagi kelompok. Dalam setiap kelompok nanti akan memiliki tugas masing-masing. Ada Ibu buat 5 kelompok. Kelompok pertama, si ini, Ali dan kawan-kawannya. Tugasnya adalah membahas tentang Al-Malik. Kelompok kedua, iya, si Apip dan kawan-kawannya. Ada 5 orang, ya. Ada tugasnya Al-Aziz dan Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Quddus. Yang keempat, As-Salam. Yang kelima, Al-Mu'min. Tugas kalian, coba ambil pulpennya sama bukunya, tuliskan apa yang perlu kalian bahas nanti dalam setiap kelompok. Yang pertama, tugas kalian, tulis ya. 1. Menyebutkan apa arti Asmaul Husna yang kalian bahas tadi. Yang kedua, bagaimana cara kalian meneladani Asmaul Husna tersebut. Yang ketiga, kenapa kita itu harus mempelajari Asmaul Husna. Yang keempat, untuk apa pula Asmaul Husna itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu tugasnya buatlah dalam kertas manila tulisan indah tentang Asmaul Husna yang kamu katakan tadi. 1 aja, yang tugasnya saja ya. Nah, Ibu kasih waktu nanti setengah jam. Tapi sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian slide-slide atau gambar yang menjelaskan tentang pelajaran kita. Selain ada di buku kita juga, Ibu akan memperlihatkan slide-nya. Perhatikan bagus-bagus setiap kelompok. Dan juga kalau kurang jelas, baca lagi di buku, karena juga ada tercantum di buku. Perhatikan ya, yang pertama, ini Asmaul Husna dengan artinya. Catat ya, lebih cepat, lebih bagus. Yang kedua, ini untuk kelompok 1. Satu-satu mencatatnya, setiap orang nanti jangan sama semua mencatat satu-satu. Udah, habis waktunya. Sekarang untuk kelompok 2, Al-Aziz. 1 teladan, nanti 1 orang yang mencatat, biar nanti digabungkan dalam 1 kelompok. Habis waktunya, nanti ulangin lagi waktu kegiatan, kalau masih ada waktu. Ini untuk kelompok 3, Al-Quddus. Ya, singkat lagi, kelompok 4, As-Salam. Kelompok 5, Al-Mu'min. Kasih waktu ya, jangan lama-lama. Nah, sekarang sudah selesai, habis waktunya. Ibu harapkan satu orang aja, kelompok 1 masuk ke depan. Untuk kelompok 2 dan 3 dan 4, Ibu harapkan nanti untuk bertanya, apakah materi mereka itu sudah cocok dengan yang ada di buku. Kalau kurang jelas nanti tanyakan. Kalau mereka berhasil menjawabnya, berarti nilai mereka bertambah. Kalau kurang pandai menjawab, berarti nilainya kurang. Siapa nanti nilai yang terbagus, itu akan Ibu kasih nanti hadiah. Nilai A+ nanti. Ya, kelompok 1, maju. Nah, bagus, itu hasilnya. Coba kelompok 2, tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Nah, coba jawab kelompok 1. Dia tadi bertanya, kalau dari seorang pemimpin katanya bijaksana. Apa yang dikatakan dia bijaksana? Coba jawab. Bagus. Dia kata bijaksana itu katanya harus pandai memimpin, jangan mementingkan diri sendiri. Untuk A+ dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju. Kelompok lain bertanya. Nah, sampai seterusnya, sampai kelompok 3, 4, dan 5. Setelah selesai pelajaran, alhamdulillah kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5 sudah selesai. Ibu akan memberikan nilai. Dengarkan bagus-bagus, siapa nanti juaranya. Kelompok 1 nilainya 85. Karena tadi salah menjawabnya, ada 2 soal yang salah. Kelompok 2, 80. Udah salah tadi 1, kemudian tulisannya pun kurang rapi. Kelompok 3, 85. Kelompok 4, 90. Tulisannya sangat rapi dan indah. Dan jawabannya pun bagus. Kelompok 5, 85. Jadi siapa pemenangnya? Iya benar, kelompok 4. Coba tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Bagus. Sekarang waktu kita pun udah mulai habis, tapi sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan ambil sedikit kesimpulan dari pelajaran kita. Sebelum kasih kesimpulan, mau bertanya lagi? Oh, apa yang mau ditanyakan? Pelajaran kita Asmaul Husna ini ada 5 tadi. Yang ditanyakan tentang As-Samad. Ya, kalau tentang meminta kepada Allah, minta saja apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu itu ingin meminta, belum tentu diberikan Allah. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, kita juga harus berusaha. Ada yang bertanya? Oh, enggak lagi. Sekarang Ibu akan menarik kesimpulan dari pelajaran kita ini.
Dari dengan belajar Asmaul Husna hari ini, Ibu harapkan yang pertama kalian menghafallah di rumah apa arti dari Asmaul Husna tersebut. Nanti minggu depan kita ulangi lagi hafalan ke depan. Yang kedua, yaitu Asmaul Husna ini haruslah kita teladankan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan belajar Asmaul Husna kita lebih mengenal dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, dan kita pun haruslah merubah perilaku kita setelah mempelajari Asmaul Husna menjadi anak yang lebih soleh dan anak yang lebih baik. Kemudian Ibu harapkan dengan pelajaran ini kita pun semua menjadi anak yang lebih teladan lagi dengan Asmaul Husna. Terakhir, mudah-mudahan dengan pelajaran ini bermanfaat kepada semua. Mana tahu tadi ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Dan minggu depan, jangan lupa baca lagi bukunya. Kita akan membuat ulangan harian, yaitu ulangan sumatif tentang Asmaul Husna dan pendalamannya. Baca bukunya. Karena waktu sudah habis, Ibu keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak. Baik, Ibu. Ini ada beberapa komentar ya. Yang pertama bahwa Ibu sudah mengajar ya. Tetapi yang pertama tadi saya lihat itu materinya sudah tampilkan. Itu artinya guru sudah memfasilitasi siswa dengan memberikan apa namanya itu bahan ya. Ada namanya materi ajar ya. Atau yang disebut dengan modul ajar kalau sekarang. Nah, jadi setelah itu baru tadi saya lihat itu ada pengklasifikasian, pembagian kelompok berdasarkan materi yang telah disajikan. Itu sangat menarik ya. Tetapi ada catatan, tidak perlu semua ya harus dibuatkan di dalam PowerPoint itu. Saya lihat semua lengkap, macam tadi ya, habis ini itu nggak perlu ya. Iya, itu baru saya tambahi, Pak. Takut lupa, Pak. Jadi saya tambahkan. Sebenarnya yang berwarna-warna ini, yang hijau tambahan itu, Pak. Nah, itu maksud saya supaya ini PowerPoint yang sudah saya edit, Pak. Iya. Iya, Pak. Kalau dia betul ya. Jadi itu nggak perlu semua dimuat ya. Ini karena editan yang hijau-hijaunya saya edit sendiri nih, Pak. Saya tambah ini, Pak. Bla 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 sampai seterusnya. Iya, saya tambah ya, makanya takut lupa. Tidak perlu ya. Iya, Pak. Kemudian ini saya mau minta penjelasan dari Ibu ini ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya penyusunan modul ya. Iya, Pak. Betul ya, Bu ya? Iya, Pak. Bisa nggak Ibu jelaskan bagaimana Ibu mengembangkan apa namanya modul pembelajaran Ibu dengan materi ini, langkah-langkahnya. Apa langkah yang pertama yang harus dilakukan? Yang pertama saya akan membuat dulu identitas, baru saya akan membentuk di situ asesmen awalnya, baru nanti yang ketiga yaitu saya buat dia CP, itu kan tujuan pembelajaran, CP-nya Pak, baru ATP-nya. Kompetensi awal, kemudian P5 Pak, P5, PPRA, baru sarana prasarana, CP ATP Pak, baru mana duluan? Ya Pak? CP siapa yang menentukan? Yang pertama tadi Kak, CP, identitas. CP itu ditentukan siapa? Kalau CP itu memang dia datangnya dari pusat Pak, dari pemerintah kurikulum Pak. Pemerintah. Udah ada Pak bukunya. Sudah ada ya? Sudah ada Pak. Baik, kemudian selain itu dalam pembelajaran juga harus menggunakan apa namanya itu teknologi ya. Iya Pak. Jadi Ibu menggunakan teknologi tadi sudah terlihat termasuk mengenakan PowerPoint ya. Iya Pak. Nah itu bagus. Cuman ada catatan juga di apa namanya itu di dalam menjelaskan tadi ya konten muatan yang disampaikan itu
Ya, jadi siswa itu yang dilibatkan seperti itu ya. Iya, Pak. Tidak perlu dijelaskan semua ya. Nah, kemudian untuk penilaian itu yang dilakukan dalam pembelajaran ini itu apa? Kalau sumatif itu apa? Ada namanya formatif, ada sumatif. Iya, Pak. Kalau formatif itu Formatif itu penilaian perbandingan yang kita lakukan ketika kita ya. sedang melaksanakan pembelajaran, Pak. Contohnya Iya, bertanya namanya penilaian. Kalau dulu namanya penilaian harian, harian Pak. ya. Harian, ulangan harian. Ya, kalau di K13. Kalau di sumatif itu apa namanya? Oh, sumatif itu penilaian setelah selesai pembelajaran, Pak. Sekarang namanya Ya, itu LKP. diakumulasikan semua ya. Iya, Pak. Nah, baik, itu. Kemudian ada namanya eh, bahwa asesmen yang dilakukan itu harus mengenakan pertanyaan-pertanyaan yang hot. Iya, Apa Pak. kepanjangan hot? HOTS adalah high apa namanya? Lupa, Pak. Tunggu, Pak ya. High Lupa. enggak lupa, Pak, enggak, Pak. Ah, High or thinking skill. Ya, Pak. hai, apa? High Apa-apa? high Ah, or, or thinking skill, Pak. or, Tunggu, Pak, lupa apa oh, high pemikiran. Oh, kalau mbak, high or kalau thinking mbak, skill. Lupa, Pak. High order apa thinking, kepanjangannya itu? Kalau dalam bahasa berpikir Indonesia tingkat apa tinggi, itu Pak. maksudnya? Oke, mantap Nah, ya. high Ini or bisa itu thinking membuat skill. satu contoh. Ya, Membuat satu contoh. Bisa nggak itu? Satu contoh. tentang berpikir tingkat tinggi ini, Pak Hots ya. Nah, tadi contohnya salah Ya, satunya itu kan, Pak, ada C3, C4, C5, C6. Kalau C5, C6-nya tadi udah menulis tentang kaligrafi. Kalau C4-nya mengevaluasi. Contohnya, coba kalian anak-anak pilihlah di antara soal-soal pilihlah di antara materi deskripsi di atas. Contohnya ada 5, Pak, di situ. Jadi pemimpin yang bijaksana, jadi jangan pemarah, memaafkan orang lain. Ada di situ buat 5 deskripsi. Memilih, Pak, mana di situ yang sesuai baik, dengan Asmaul Ibu. Husna. Baik, sebentar Nah, saya tanya. Kalau misalnya menyebutkan itu masuk seberapa ya? itu Ada menyebutkan itu menyebutkan masih, ya, nah, ada meneladani ya, ya, Pak. itu masuk ke mana itu? Itu masih, kalau menyebutkan itu, dia masuk ke C1 ya, Pak ya. Masih low, tingkat rendah, Pak. Lo ya. Ya. Berarti lots, ya, lots Lodge, ya. lodge, Pak, lodge. Habis lots apa? Lodge, Pak. Ah, kok Nah, langsung tingkat tinggi dari lots hot lodge, gitu? lodge 3, Pak, kan menyebutkan, apa tadi? Ya, lots sudah, Mengingat, habis lots, memahami, mengaplikasikan. lots yang saya tanya Nah, Pak, lots. ya, Kemudian yang kedua apa? nggak tahu, Pak, lagi. Yang tahu cuman 3. Kalau dia tuh, Ada lots ya, ya, Pak. satu. Yang kedua mods ya. Yang Oh, ketiga hots ya. Oke, yang itu. kedua tadi lupa, Pak. Baik Ibu. Ya, Pak. Ya, silakan ditutup Ibu. Ya, makasih ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, cakap terima kasih dulu. Aduh, mana Ibu ini? Jadi tutup, Pak. Baik, Udah. terima kasih. Oh, Terima kasih pada Bapak. oh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Bapak Rehan Lolai. Kemudian terima kasih kepada Bapak Hamka. Mudah-mudahan saya dapat berkembang dengan pelaksanaan PPG ini, ujian komprehensif ini, Pak. Baik. Nah, Oke, silakan Assalamualaikum di stop. warahmatullahi wabarakatuh.